Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hadi selaku dosen pengampu psikologi industri pada program studi manajemen sumber daya manusia. Di sini kami kelompok 8 akan membahas materi mengenai kepuasan kerja. Our Team kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri, Lolita Agustina Opmusunggu. Yang kedua, David Carlo. Dan yang ketiga, Helen Lovita. Sebelum kita mendalam mengenai materi kepuasan kerja, kita harus tahu dulu definisi secara umum mengenai kepuasan kerja, yaitu suatu cara pandang seseorang baik bersifat positif maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya. Saya ulangi sekali lagi, cara pandang seseorang baik bersifat positif maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya. Contoh kepuasan kerja yang bersifat positif maupun bersifat negatif, yaitu yang positif. Seorang karyawan merasa puas karena mendapatkan gaji yang sesuai, lingkungan kerja yang nyaman, dan hubungan baik dengan rekan kerja. Sedangkan contoh yang negatifnya, seorang karyawan merasa tidak puas karena beban kerja yang terlalu berat, gaji rendah, dan kurangnya dukungan dari atasan. Definisi kepuasan kerja menurut para ahli yaitu Loki pada tahun 1976 adalah tingkat emosi positif dan menyenangkan yang dirasakan oleh individu terhadap pekerjaannya. Definisi ini menekankan bahwa kepuasan kerja merupakan pengalaman subjektif yang berasal dari bagaimana seseorang menilai dan merasakan pekerjaannya. Loki juga menyoroti dua unsur penting dalam kepuasan kerja, yaitu yang pertama nilai-nilai kepekerjaan. Merupakan apa yang dianggap penting oleh individu dalam pekerjaan, seperti penghasilan, lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, atau kesempatan untuk berkembang. Jika pekerjaan mampu memenuhi nilai-nilai tersebut, maka kepuasan kerja cenderung meningkat. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan. Mengacu pada kebutuhan dasar individu yang harus dipenuhi melalui pekerjaan, seperti kebutuhan finansial, penghargaan, atau keamanan. Jika kebutuhan ini terpenuhi, individu akan merasa lebih puas dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja akan tinggi jika ada keselarasan antara harapan individu atau nilai dan kebutuhan dengan kondisi nyata yang disediakan oleh pekerjaannya. Teori kepuasan kerja menurut Wexley dan Yuki. Yang pertama itu ada teori ketidaksesuaian. Teori ini menjelaskan bahwa kepuasan kerja seseorang dapat diukur dengan melihat selisih antara apa yang diharapkan atau seharusnya terjadi dan kenyataan yang dirasakan. Jika kenyataan sesuai atau lebih baik dari harapan, maka orang tersebut akan merasa puas. Namun, jika kenyataan tidak sesuai atau lebih buruk dari harapan, maka akan muncul ketidakpuasan. Contoh sederhananya itu, seorang karyawan berharap mendapatkan promosi tahun ini, tetapi kenyataannya dia tidak dapat dipromosikan. Akibatnya, ia merasa tidak puas karena ketidaksesuaian apa yang dia harapkan. Kedua, ada teori keadilan. Mengemukakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan kerja dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang merasa diperlakukan secara adil dalam suatu situasi. Konsep utama dari teori ini adalah perbandingan antara input dan output yang diterima oleh individu, serta perbandingan dengan orang lain di lingkungan yang sama. Input adalah segala usaha keterampilan, pengalaman, dan kontribusi yang diberikan oleh seseorang dalam pekerjaan. Output adalah segala bentuk penghargaan, seperti
gaji, pengakuan, atau fasilitas yang sama, ataupun yang diterima oleh karyawan. Menurut teori ini, seorang merasa bahwa perbandingan antara input dan output mereka adil, maka mereka akan merasa puas. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa output yang diterima tidak sebanding dengan input yang diberikan, atau mereka merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan orang lain, maka rasa ketidakpuasan akan muncul. Contohnya, jika seorang karyawan bekerja dengan sangat keras dan memberikan banyak kontribusi, tetapi tidak mendapatkan imbalan atau pengakuan yang sesuai dengan rekan kerja lainnya, maka ia akan merasa tidak puas karena adanya ketidakseimbangan antara input ataupun output. Nah, di sini kita akan membahas dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Memang faktor-faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg ini memisahkan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja dari faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja. Ini adalah salah satu teori paling terkenal dalam psikologi organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada faktor kejenuhan atau hygiene factor. Faktor-faktor ini berkaitan dengan kondisi kerja dan lingkungan tempat kerja. Jika faktor-faktor ini tidak memuaskan, mereka dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Contoh dari faktor kejenuhan meliputi yang pertama ada gaji, yang kedua kondisi kerja, yang ketiga kebijakan organisasi. Nah, yang pertama gaji. Kenapa sih gaji bisa mempengaruhi ketidakpuasan bagi karyawan? Karena eh, ketika upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan tidak memadai, itu dapat menjadi sumber ketidakpuasan besar bagi karyawan. Kalau di kondisi lingkungan kerja, lingkungan fisik tempat kerja yang buruk seperti pencahayaan yang rendah atau suara bising dapat mengurangi kepuasan kerja atau mengganggu kenyamanan karyawan. Yang ketiga, kebijakan organisasi. Kebijakan yang ketat atau tidak adil dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan karyawan. Yang kedua, ada faktor motivator atau motivating factors. Faktor-faktor ini lebih berkaitan dengan aspek intrinsik pekerjaan itu sendiri yang dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Contoh dari faktor motivator meliputi prestasi, pengetahuan, tanggung jawab, dan prestasi kerja. Yang dimaksud prestasi yaitu penghargaan atas pencapaian dan hasil kerja yang baik dapat meningkatkan motivasi. Kalau pengetahuan, kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru dapat memuaskan kebutuhan intelektual karyawan. Tanggung jawab. Memberikan tanggung jawab kepada karyawan dalam pekerjaan mereka dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan motivasi. Dan di dalam prestasi kerja, pengakuan atas prestasi kerja yang baik juga merupakan faktor motivator yang penting. Jadi, menurut Iceberg, faktor-faktor motivator ini tidak hanya meningkatkan kepuasan kerja, tetapi juga dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan lebih produktif. Sebaliknya, faktor-faktor kejenuhan jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan ketidakpuasan dan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi manajer untuk memahami dan mengelola kedua jenis faktor ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek apa aja sih yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang pertama itu ada gaji. Karyawan akan merasa puas jika gaji yang diterima atau yang diberikan perusahaan sesuai dengan beban pekerjaan dan kompetensi yang karyawan miliki. Yang kedua, atasan. Kepuasan karyawan akan meningkat jika eh, hubungan mereka dengan atasan dapat terjalin dengan baik dan bahkan lebih baik lagi jika mereka mendapatkan atasan yang suka mendukung karyawannya. Yang ketiga, ada tunjangan tambahan. Tunjangan tambahan seperti asuransi atau bonus dapat membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat,
kesempatan promosi. Kesempatan promosi seperti kenaikan jabatan membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Yang kelima, rekan kerja. Kepuasan kerja karyawan akan meningkat jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja mereka. Ketika mereka memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja mereka, mereka akan bekerja sama untuk menggapai tujuan perusahaan. Yang keenam, ada penghargaan. Penghargaan atas pencapaian dapat meningkatkan motivasi dan rasa bangga karyawan. Yang ketujuh, peraturan dan prosedur kerja. Sistem pekerjaan yang jelas dan adil membuat pekerjaan karyawan akan lebih teratur, yang dimana karyawan akan merasa lebih puas dan dapat meningkatkan semangat kerja bagi karyawan. Yang ke-8, ada sifat pekerjaan. Pekerjaan yang menantang dan sesuai keahlian membuat karyawan akan merasa lebih puas. Semua aspek ini saling mempengaruhi dan penting untuk menciptakan kepuasan kerja yang tinggi guna untuk mencapai tujuan-tujuan yang perusahaan punya. Nah, di sini saya akan membahas hubungan kepuasan kerja dengan beberapa aspek beserta contohnya. Yang pertama yaitu kepuasan kerja dengan prestasi. Karyawan yang bekerja lebih baik akan merasa puas, apalagi karyawan tersebut dapat mencapai hasil yang ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, ada kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. Karyawan yang puas akan lebih loyal terhadap perusahaannya. Contohnya yaitu karyawan yang senang akan bertahan lebih lama di perusahaan. Yang ketiga, kepuasan kerja dengan kepuasan pelanggan. Nah, di sini jika karyawan tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya dan karyawan tersebut mendapatkan feedback atau apresiasi dari pelanggannya, maka karyawan tersebut akan merasa puas terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Dan yang terakhir, ada kepuasan kerja dengan absensi. Karyawan yang puas akan jarang melakukan absen atau tidak hadir ke perusahaan karena karyawan merasa nyaman terhadap lingkungan yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya yaitu karyawan yang senang lebih sering hadir dan tepat waktu untuk datang ke perusahaan. Dampak ketidakpuasan kerja. 1. Exit. Karyawan memilih berhenti bekerja karena merasa tidak puas dengan kondisi kerja. Contoh, Rina merasa beban kerjanya terlalu berat dan gajinya tidak sesuai sehingga ia memutuskan untuk resign dan mencari pekerjaan baru. 2. Mengabaikan. Karyawan mulai tidak peduli dan mengabaikan tanggung jawabnya karena merasa tidak dihargai. Contoh, Sari kecewa karena promosi yang ia harapkan tidak diberikan, sehingga ia menjadi sering terlambat dan bekerja seadanya. 3. Loyalitas. Karyawan tetap bertahan meskipun merasa tidak puas, berharap situasi akan membaik. Contoh, Ahmad tidak puas karena sistem kerja di perusahaannya sering berubah, tetapi ia memilih untuk bertahan karena yakin perusahaan sedang melakukan perbaikan. Meningkatkan kepuasan kerja. 1. Melakukan perubahan struktur kerja. Mengubah cara kerja agar lebih efisien dan menyenangkan. 2. Melakukan perubahan struktur pembayaran. Menyesuaikan gaji atau tunjangan berdasarkan kinerja. 3. Pemberian jadwal kerja yang fleksibel. Memberikan pilihan jam kerja yang lebih fleksibel. 4. Mengadakan program yang lebih mendukung. Menyediakan program untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Kesimpulan, kepuasan kerja adalah kondisi di mana karyawan merasa puas dalam pekerjaan, lingkungan, dan manfaat yang mereka terima. Faktor-faktor seperti gaji yang adil, pekerjaan yang sesuai, hubungan yang baik dengan rekan kerja, serta kesempatan untuk berkembang sangat mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan yang kerja yang tinggi dapat meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas karyawan yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.